Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Priska Dewi sebagai CEO Candy. Kenalkan, saya Jennifer sebagai production tim Candy. Saya Tiara Putri Utami di tim Finance Candy. Kenalkan, saya Renvito Ananta dari tim marketing Candy. Saya Rehan Hilmi sebagai tim Finance Candy. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman dan Bu Ajeng yang sedang menonton video proposal kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan perusahaan kami yang bernama Candy. Candy sendiri merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan cemilan berbentuk frozen food, berupa modifikasi kebab manis dengan varian rasa yang kekinian. Latar belakang kami membangun shop ini karena adanya kebiasaan ngemil yang tampaknya menjadi sebuah fenomena yang sudah sangat melekat pada masyarakat di zaman ini. Tak jarang, banyak yang sengaja melewatkan makanan berat karena ngemil saja sudah membuat perut mereka kenyang. Melihat fenomena ini, Mondelez International meluncurkan sebuah survei makanan bertajuk The State of Snacking di 12 negara termasuk Indonesia. Dari survei tersebut menghasilkan data, sebanyak 75% masyarakat Indonesia ternyata lebih banyak mengonsumsi camilan daripada makanan berat setiap harinya. Alasannya, responden menganggap makanan ringan lebih mudah dikonsumsi di sela-sela aktivitas, dan mereka menganggap camilan lebih cocok dengan gaya hidup saat ini. Survei menemukan bahwa masyarakat Indonesia cenderung mengkonsumsi camilan di pagi hari, lebih pagi di antara negara-negara lainnya. Kami mengambil beberapa sampel negara, di antaranya India pukul 12.03, USA pukul 15.05, Prancis pukul 15.22, sedangkan Indonesia mulai mengemil di sekitar pukul 11.28, yakni di antara makan pagi dan makan siang. Hal ini terjadi karena orang-orang Indonesia rata-rata menempuh perjalanan panjang menuju tempat kerja masing-masing, sehingga memerlukan waktu lebih pagi untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum berangkat, sehingga mereka memerlukan camilan untuk pengisi energi setelah makan pagi dan sebelum makan siang. Oleh karena itu, pada tanggal 26 November 2020, kami memanfaatkan peluang yang ada dengan membentuk sebuah usaha bernama Candy yang hadir dengan bentuk modifikasi kebab. Kebab menjadi pilihan kami karena dalam proses mengonsumsinya tidak perlu menggunakan garpu ataupun sendok, sehingga tidak perlu alat banyak untuk mengonsumsinya. Lalu kita juga menghasilkan produk frozen food yang membuat produk kami lebih praktis dan dapat dinikmati kapan saja. Seperti yang kita ketahui, biasanya kebab dijual sore atau malam hari, tapi produk kami cocok dinikmati di kapanpun, baik pagi hari, siang hari, maupun malam hari, dan cocok dinikmati di sela aktivitas sehari-hari. Visi misi perusahaan kami. Visi perusahaan Candy sendiri menjadikan Candy sebagai produk modifikasi kebab berkualitas baik dengan cita rasa yang mengikuti perkembangan, praktis, dinikmati berbagai kalangan, dan dijadikan sebagai pilihan camilan di sela aktivitas sehari-hari. Misi perusahaan kami sendiri adalah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, memberikan inovasi varian yang trendy, memberikan kualitas produk dengan bahan terbaik diikuti pemberian harga yang terjangkau, mempertahankan kualitas produk agar tetap terjaga. Selanjutnya, sebelum menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan rekan tim kami, ada Indah sebagai CEO, ada Jenny sebagai production, ada Hilmi di finance, lalu ada Vito di bagian marketing, dan saya sendiri di bagian finance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk yang kami jual. Kebab adalah makanan cepat saji yang berasal dari Timur Tengah. Pada umumnya, kebab terdiri dari daging sapi panggang yang diiris, sayuran segar, mayones, lalu dibungkus dengan kulit tortilla. Melihat kebab yang sangat digemari semua kalangan, kami berinovasi dengan membuat Candy, kebab trendy yang merupakan inovasi varian kebab dengan menggunakan isian rasa yang kekinian seperti beng-beng, Oreo, marshmallow, cheese, choco cheese, dan Nutella. Dengan melihat peluang makanan kekinian yang viral di media sosial, kami yakin produk kami akan digemari berbagai kalangan, khususnya anak muda. Selain kekinian, Candy juga dapat dengan mudah disajikan.
Candy merupakan produk frozen foods yang dapat disimpan di freezer untuk kemudian dikonsumsi saat lapar. Cara penyajian candy pun praktis dan tidak memakan banyak waktu, sehingga cocok dikonsumsi sebagai camilan mengganjal rasa lapar. Lalu yang selanjutnya, strategi produk. Produk yang kami buat merupakan inovasi baru varian rasa kebab. Tidak seperti kebab pada umumnya yang menggunakan daging, Candy menggunakan varian rasa kekinian seperti beng-beng, Oreo, marshmallow, cheese, choco cheese, dan Nutella. Proses pembuatan produk kami menggunakan bahan-bahan terbaik sehingga kualitas produk dapat terjamin. Candy merupakan produk frozen food yang dapat disimpan di dalam freezer, sehingga dapat dimasak untuk dikonsumsi pada waktu tertentu. Untuk penyajiannya sangat mudah karena konsumen tinggal memanggang sebentar di atas teflon setelah mengeluarkan candy dari freezer. Candy dapat bertahan selama 3 hingga 4 minggu jika disimpan di dalam freezer. Kami menjual candy dalam kemasan dengan isi 3 buah kebab per pack. Kemasan produk kami terbuat dari wadah plastik transparan yang sangat praktis dan tidak memakan banyak tempat untuk penyimpanan. Lalu yang selanjutnya ada strategi harga. Berdasarkan biaya bahan baku yang kami peroleh, dengan total harga 84.000, kami dapat membuat candy sebanyak 3 pack atau 9 pieces, sehingga modal untuk membuat candy sebesar 28.000 per pack dengan isi 3 pieces. Setelah perhitungan dan diskusi dengan tim kami, maka kami memutuskan untuk menjual candy dengan harga 45.000 per pack dengan isi 3 pieces. Dengan begitu, kami mendapat profit sebesar 17.000 atau 60% setiap menjual 1 pack candy. Jika dibandingkan dengan para pesaing, candy memang memiliki harga yang terbilang tidak murah, namun kami dapat menjamin bahwa produk kami memiliki kualitas yang terbaik. Lalu selanjutnya ada strategi promosi. Saat ini, orang-orang sudah tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya sosial media. Oleh karena itu, kami menggunakan sosial media seperti Instagram sebagai sarana promosi dari produk kami. Kami akan mempromosikan candy dengan mengendorse selebgram yang memiliki engagement yang baik dengan para followersnya, dan tentunya yang sesuai dengan target pasar dari produk kami. Kemudian, sebagaimana saat ini, platform TikTok sedang digemari oleh kaum milenial atau generasi Z. Maka dari itu, kami juga akan mengendorse para pengguna TikTok yang kami yakini dapat menjadi perantara produk kami dengan para konsumen. Lalu kami juga akan mengupload produk kami pada akun Twitter kami. Dan selanjutnya kami juga akan membuka marketplace, yaitu Shopee dan Tokopedia, dan kami akan memasarkannya pada platform tersebut. Lalu kami juga akan memberikan promo menarik bagi konsumen di masa awal launching produk kami. Kami akan memberikan potongan harga dari harga normal 45.000 per pack menjadi 38.000 per pack. Serta kami juga akan memberikan sampel gratis kepada halayak umum. Karena dari awal, rencana kami yaitu ingin menonjolkan sisi kualitas dan cita rasa dari produk kami. Pembagian sampel gratis bertujuan untuk memperkenalkan candy agar calon konsumen dapat mengetahui kualitas dan cita rasa dari candy, hingga dapat menjadi tertarik untuk membeli produk kami. Selanjutnya ada target pasar. Dalam menjalankan bisnis kami menentukan pasar berdasarkan pola sasaran konsentrasi segmen tunggal, yaitu candy berkonsentrasi pada penjualan kebab trendy frozen. Candy menganalisis target pasar berdasarkan psikografis dan demografis, yaitu baik perempuan dan laki-laki yang menyukai makanan manis, serta makanan unik kekinian dengan kisaran umur 16-25 tahun, dan memiliki pengeluaran sekitar 50.000 hingga 75.000 per hari. Candy juga dapat menjadi makanan praktis bagi para konsumen yang suka memakan camilan sambil bersantai karena candy menawarkan produk yang unik dengan cita rasa ringan. Selanjutnya analisa pesaing. Kami menganalisis persaingan candy berdasarkan Porter 5 Forces. Yang pertama, pesaing utama candy adalah para penjual kebab autentik Timur Tengah yang marak di pasaran. Tetapi candy mempunyai keunggulan sendiri, berupa kebab manis yang memiliki beragam varian rasa kekinian, di mana pasar persaingan kebab manis masih kurang marak di lingkungan sekitar kami. Dan hal ini membuat candy lebih mudah masuk ke pasaran. Tetapi karena bisnis sejenis candy memiliki banyak hambatan yang cukup rendah, maka tidak menutup kemungkinan para penjual baru akan bermunculan. Yang kedua,
Candy memiliki daya tawar pemasok yang tinggi, karena bahan baku candy mudah ditemukan di pasaran, dengan harga standar yang memiliki kualitas tinggi. Sehingga mudah untuk beralih dari pemasok yang ada pada saat ini jika perusahaan kami memiliki kendala dengan salah satu pemasok. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan daya tawar perusahaan dan keuntungan perusahaan akan semakin tinggi. Karena tersedianya pemasok bahan baku yang berlimpah, para pesaing candy pun mungkin memiliki pemasok tetap untuk bekerja sama, dan bisa saja telah menjalin kesepakatan akan harga yang lebih murah. Ini menjadi tantangan bagi perusahaan kami karena para pesaing bisa mendapatkan harga dari pemasok yang lebih rendah. Yang ketiga, Candy memiliki daya tawar pembeli yang cukup rendah karena pembeli kurang memiliki alternatif untuk mencari produksi jenis candy, serta jika ada, mungkin masih membutuhkan biaya peralihan yang lebih tinggi. Yang keempat, masih sedikit perusahaan yang menjual produk kebab dengan rasa manis, jadi candy tetap memiliki keunikan yang belum ditemukan di penjual lain. Yang kelima, perusahaan kami menjadikan kompetitor sebagai sarana belajar, sehingga kami dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan perusahaan kami dengan kompetitor. Kami melihat potensi pasar yang luas untuk berbisnis. Kami berani mengambil resiko, dan kami melakukan inovasi pada produk kebab, hingga akhirnya menciptakan produk berbeda, yaitu candy yang memiliki keunggulan sendiri dibanding kompetitor. Selanjutnya, posisi dalam persaingan. Kami telah menganalisis posisi dalam persaingan dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatan, yang pertama adalah penyajian produk candy itu mudah, cepat, praktis, dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam mengolahnya sehingga pembeli merasa lebih simpel dan praktis. Yang kedua, varian rasa kekinian dan inovatif yang digemari semua kalangan, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama, kurangnya modal usaha. Terus yang kedua, produk tidak tahan lama atau kadaluarsa jika tidak disimpan di dalam freezer, sehingga produk candy harus disimpan di dalam freezer agar lebih tahan lama. Yang ketiga, harga bahan baku yang mahal. Harga bahan baku yang mahal karena bahan baku yang kita gunakan itu sangat berkualitas dan higienis tentunya. Untuk opportunity atau peluang, yang pertama adalah produk candy sangat inovatif sehingga dapat menarik konsumen dengan minat yang berbeda. Yang kedua, tren makanan kekinian yang viral di media sosial sehingga menarik berbagai kalangan, terutama anak muda. Yang ketiga, kebiasaan masyarakat yang menyukai cemilan yang praktis. Keempat, belum banyak pesaing dalam menjual kebab candy, yaitu kebab manis seperti ini. Untuk threat atau ancaman, yang pertama, munculnya pesaing dan kompetitor dalam menjual kebab yang serupa. Yang kedua, konsumen yang hanya tertarik mencoba, namun mudah bosan, sehingga tidak muncul rasa ingin membeli kembali. Yang ketiga, meningkatnya harga bahan baku. Kelebihan candy dibandingkan dengan pesaing. Kelebihan produk kebab kami dibandingkan dengan pesaing yaitu adalah varian rasa yang unik dan menarik, sehingga orang tertarik untuk mencoba dan membeli candy. Agar pelanggan dapat mencoba kebab manis dengan varian yang baru dibandingkan dengan yang menjual kebab daging yang biasa banyak orang yang jual dan temui. Sehingga produk candy sangat menarik para kalangan untuk mencobanya. Next. Selanjutnya ada tujuan jangka panjang dari usaha candy, yaitu menjadi perusahaan kebab yang bermutu secara kualitatif dan kuantitatif, mandiri, menguasai dan mencapai target pasar, serta dapat dikenal secara luas oleh masyarakat. Kami berharap usaha candy dapat berjalan secara stabil dan menjadi usaha tetap. Candy akan menjalin hubungan relasi bisnis dengan para investor serta menerapkan long-term relationship with customer dan membuka beberapa gerai di wilayah yang memiliki potensi pasar tinggi. Perusahaan kami juga akan melakukan inovasi kepada Candy agar Candy dapat mempertahankan posisi pasar yang dimilikinya. Ketika posisi bisnis Candy telah ditentukan dan telah berkembang pesat, kami akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk membantu kami dalam mengembangkan bisnis Candy. Candy menerapkan strategi komunikasi bisnis untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai kualitas produk, harga, mutu, dan pelayanan.
Kami memperkenalkan Candy melalui media sosial, karena media sosial sedang berkembang pesat pada saat ini, terutama Instagram, Twitter, dan TikTok. Kami rasa hampir seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan memiliki akun di media sosial tersebut. Berikut ini akan kami tampilkan strategi komunikasi bisnis kami. Berikut ini adalah strategi komunikasi bisnis kami melalui marketplace. Ada Shopee dan juga Twitter. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, komen di bawah ini ya. Terima kasih.